Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang Ustaz sayangi, kelas 9 putra dan putri PPTQ Al-Azam SMP ITQ Bina Insani, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita di pelajaran hadis ya. Kemarin kita sudah mempelajari 2 hadis ya. Berarti ini adalah pertemuan ketiga ya. Dari pertemuan 1 kemarin kita membahas tentang zuhud ya. Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita membahas hadis yang ke-32 yaitu tentang larangan menimpakan bahaya ya. La doror wala diror. Nah ini kita lanjutkan hadis yang ke-33 ya, dasar-dasar hukum di dalam Islam ya. Anak-anakku sekalian bisa dibuka halaman 461 ya. Baik, Ustaz bacakan dulu ya anak-anak sekalian. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'uhum lakinnal bayyinatu 'alal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Hadisun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihaini. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia itu bebas mengklaim atau menuduh, tentulah orang-orang akan mengklaim harta dan darah atau jiwa orang lain. Tetapi pengklaim harus mendatangkan bukti dan orang yang menyangkal harus bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya dengan redaksi demikian, dan sebagian redaksi hadis terdapat di dalam As-Sahihain. Maksudnya Sahihain itu 2 kitab hadis ya, kitab hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di sini dari Ibnu Abbas ya, berarti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau termasuk salah radhiyallahu anhuma. Kenapa ya? Kenapa kok radhiyallahu anhuma? Karena Abdullah ini adalah putra dari Al-Abbas paman Rasulullah, yang mana dulu termasuk ya salah satu dari 4 Abdullah pada masa Rasulullah ya. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, diantaranya nanti ada Abdullah bin Zubair gitu ya. Nah anak-anakku sekalian, hadis ini kita perlu untuk memahaminya ya, perlu ekstra ya. Jadi ini adalah hadis yang menjelaskan tentang hukum ya, dasar hukum, karena Islam itu datang untuk melindungi harta, melindungi kehormatan, melindungi jiwa semua manusia, rahmatan alamin, dan juga termasuk terutamanya adalah kaum muslimin ya. Jadi di sini disampaikan bahwa dasarnya lau yu'tan nas bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'uhum. Kalau orang itu bebas menuduh, bebas menuduh ya, bebas ngeklaim, tentu orang itu akan ngeklaim itu apa ya, kayak ngaku atau apa namanya, menuduh gitu ya di sini gitu. Nah maka dia bebas ya mengklaim, mengaku-ngaku, kemudian menuduh harta dan jiwa orang lain. Misalnya itu apa sih kalau harta? Misalnya nuduh orang lain, dia sudah mengambil uangku gitu ya. Si fulan sudah mengambil uangku, maka saya akan minta balik uang yang dibawa itu karena itu uangku. Itu namanya mengklaim harta. Kalau mengklaim jiwa itu misalnya gini anak-anak, dia ya si fulan itu telah membunuh saudaraku gitu ya, dia sudah membunuh adikku, maka dia menuntut balas ya, apakah kisos
atau mungkin ya kalau dalam hukum Islam ya qisas, dibunuh juga, atau dengan diat dan sebagainya misalnya ya, maka dia harus membayar diat atas kematian ini. Padahal belum tentu, kalau tadi harta itu belum tentu dia itu adalah miliknya si pengeklaim ya. Belum tentu juga yang membunuh itu adalah yang dituduh itu ya. Belum tentu yang membunuh adiknya tadi itu adalah orang tersebut, bisa jadi orang lain atau meninggal gitu ya. Nah, inilah dasar hukum yang digunakan di dalam Islam ini. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan bahwasanya lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yaminu 'alal munkar 'alal aman ankara. Tetapi bagi penuduh dia harus ada bukti. Lah, kamu nuduh dia yang membunuh itu buktimu apa? Atau enggak nanti saksi gitu ya. Saksinya siapa? Nah, nanti akan kita jelaskan ya lebih jauh anak-anak. Nah, kemudian kalau yang dituduh itu merasa tidak, misalnya tadi kan kita contoh si fulan ini misalnya ya, Ustadz menuduh orang lain itu adalah hartaku gitu ya. Yang dibawa tuh ya misalnya uang gitu ya, atau tas gitu ya, tas dia adalah tasku gitu ya. Maka saya minta tasnya. Nah, itu harus mendatangkan buktinya apa kalau itu tasmu ya. Nah, nanti misalnya ada struk kamu beli di mana, atau mungkin bisa mendatangkan saksi, misalnya orang tuanya membelikan ini ya, warnanya memang ini, modelnya ini begitu ya, terus ada ciri-ciri khusus apa gitu, itu harus didatangkan bukti atau saksi. Kalau enggak, kemudian yang dituduh itu kalau memang mengingkari, ini bukan tas, misalnya kan bisa saja ya, ini bukan tasmu gitu ya, tapi bisa jadi ini aslinya adalah tasnya sini gitu ya. Nah, itu harus bersumpah ya. Jadi sama seperti yang membunuh tadi, dia dituduh membunuh adiknya. Kemudian si fulan itu merasa dia itu nggak bunuh, maka dia harus bersumpah. Tapi kalau memang yang melakukan, ya dia harus ngaku. Kalau nggak ngaku gimana Ustadz? Kalau dia berani bersumpah palsu, wah berarti ya memang nanti kalau ternyata di dalam sebuah persidangan itu yang bersumpah palsu itu yang menang, ya sudah nanti kembalikan kepada Allah hukumnya. Dan hukuman bagi orang yang dia berani bersumpah palsu ini berat ya anak-anakku sekalian ya. Jadi kalau bisa nih, jangan kita mudah bersumpah, jangan ya. Ya misalnya demi Allah saya enggak melakukan, misalnya jangan mudah padahal dia melakukan. Karena orang yang dia bersumpah palsu, anak-anakku sekalian, itu hukumannya sangat berat nanti di akhirat ya. Ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 77 itu ya. Orang yang dia bersumpah palsu, Allah nanti tidak akan berkata maka mereka tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Jadi nanti Allah tidak melihat, tidak akan mensucikan, nggak akan bela. Sudah disediakan azab kalau orang yang dia bersumpah palsu. Sama sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini Rasulullah bersabda, barang siapa bersumpah untuk mendapatkan harta seorang muslim, maka ia akan bertemu Allah dan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Oke, kita akan nanti bertemu pada Allah ya. Mungkin yang disumpahkan hal kecil ya, mungkin teman anak-anak ya, baik putra atau putri yang mudah bersumpah ini dihilangkan ya. Jangan mudah. Kalau memang kamu dituduh sesuatu, kamu melakukan, ya wis ngaku aja, selesai ya. Misalnya mungkin dituduh nendang ya, mungkin sedang duduk tiba-tiba jedek gitu ya. Oh, kamu yang nendang aku toh misalnya. Kadang-kadang dia yang nendang memang, tapi dia berani bersumpah. Sumpah bener aku enggak. Oh, ini hati-hati ya. Rasulullah melarang kita mudah di dalam bersumpah. Nah, sumpah ini digunakan untuk di pengadilan ya. Seperti ini, kalau permasalahan itu tidak selesai di mana? Di tempat biasa, maka ya selesaikannya pengadilan, dan di pengadilan itulah tempat ya yang paling kuat untuk menyelesaikan permasalahan. Anak-anakku sekalian, di sini ya lau yu'tanasu bidakwahum, seandainya manusia itu diberi bebas dalam menuduh,
ladda'a rijalun amwalun qaumin, maka orang itu bebas untuk mengeklaim ya harta orang lain, wa dima'uhum, dan juga darah orang lain. Maksudnya darah ini ya jiwa gitu ya. Lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, tapi harus tadi ya, yang menuduh harus mendatangkan saksi atau bukti, yang kemudian penuduh harus bersumpah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, di sini kita sampaikan ya. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan beberapa contoh ya. Misalnya ya, sini aku menuntut fulan untuk membayar hutangnya sebesar 1.000 rial misalnya. Padahal kita nggak tahu ini sebenarnya utang apa enggak gitu. Bisa jadi dia nggak utang tapi minta untuk membayar hutang. Nah, ini penyelesaiannya gimana? Ya tadi harus saksi atau bukti. Oke, ini di faedah hadis anak-anakku sekalian, klaim atau gugatan itu berlaku untuk jiwa dan harta ya. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, harta dan jiwa orang lain, dan memang begitu ya, karena berlaku untuk harta. Harta itu bisa berupa barang atau harta serupa jasa. Misalnya seorang yang mengklaim fulan telah menyewakan rumahnya kepadanya selama 1 tahun ya. Misalnya seseorang dia tinggal di suatu rumah ya, kontraknya habis nih ya 1 tahun. Di awalnya dulu 1 tahun, tapi karena tidak ada karena ada suatu hal ya, sehingga ada persengketaan. Si penyewa ngomong kalau nyewakannya itu 1 tahun misalnya, sementara yang punya rumah menyampaikan bahwa hanya 11 bulan misalnya. Nah, ini harus nanti penyelesaiannya dengan pedoman ini ya, yamin atau dengan bukti. Bayyinah itu bukti, atau nanti saksi. Para ulama juga menyampaikan saksi dengan banyak jenisnya. Atau nanti misalnya ternyata kok si penyewa ini tidak mau, ya dia harus bersumpah. Jadi bisa berupa sewa menyewa, kemudian bisa juga berlaku untuk hak. Misalnya seorang yang mengklaim bahwa istrinya tidak memenuhi haknya, atau sebaliknya ya. Kemudian bisa juga utang piutang ya anak-anakku sekalian, termasuk utang piutang ini di dalam pembahasan ini, dan nanti juga termasuk tuduhan berzina gitu ya. Nah, mungkin ini untuk awalan dulu ya anak-anakku sekalian, di dalam pembahasan hadis yang ke 33 ini ya. Jadi intinya adalah bahwa setiap yang dia mengklaim harus mendatangkan bukti dan saksi, dan setiap yang dia itu menyangkal maka harus mendatangkan bukti. Oh ya, begitu juga ketika terjadi permasalahan misalnya di asrama atau dengan teman-teman kalian di rumah gitu. Jadi kalau ini misalnya ya, ada seorang anak yang dia menyampaikan nih kepada ustadz atau kepada yang lain ya, kepada orang tuanya misalnya, ustadz atau abi umi saya dipukuli oleh fulan si A gitu ya, ngomong kepada ustadz gitu ya. Oh iya, biasanya kita kan gitu ya, saya dipukul sama ustadz, maka harus mendatangkan bukti. Buktinya apa gitu ya, atau nanti saksi gitu ya. Bukti misalnya ini saya gosong di sini misalnya ya, dibungkam tendang. Nah, maka nanti biasanya ustadz juga akan meneliti ya, apakah ada saksi gitu ya, apakah ada saksi, teman yang melihat siapa gitu ya. Maka ya harus mendatangkan kalau mau nuduh gitu. Iya, misalnya si fulan teman saya kemarin yang lihat gitu ya. Nanti kita tanya juga saksinya ya, dari pertama yang melapor dulu ya, mesti kita tanya itu kejadiannya kapan, di mana, oleh siapa gitu ya. Jadi anak-anak juga jangan takut kalau misalnya mungkin dinakali sama siapa, kelas 9 dinakali sama siapa misalnya kelas 9 dinakali adik kelas gitu ya, melapor ke kita, nanti gitu ya, kita akan proses. Nah, nanti yang tertuduh itu kan namanya ada yang mukuli siapa, si fulan kakak kelas ini gitu ya. Nah, maka kita minta untuk
kita tanya klarifikasi, apa benar kamu lakukan ini. Kalau memang ya dia aturannya seperti apa, kasih sanksi sebagaimana yang berlaku, sudah selesai. Kalau ternyata dia bersumpah, berani bersumpah nih, dan Ustadz harapkan nggak ada di pesantren kita ini ya, selama ini yang bersumpah ya palsu itu biasanya ya orang yang memang keimanannya patut dipertanyakan. Dia bisa berani menjual nanti ketika di akhirat ya dengan dunia yang tidak seberapa. Baik, nanti kamu lakukan enggak? Misalnya yang dituduh itu ya, oh tidak, saat berani bersumpah, iya berani saya bersumpah demi Allah saya tidak melakukan ini misalnya ya. Nah, maka itu nanti kita akan ada metode selanjutnya untuk penyelesaian. Nah, tapi kan tadi ya syarat-syarat tadi harus ada bukti atau saksi, kemudian nanti ada sumpah. Nah, kalau ternyata kok bukti dan saksi ini sudah ada, si ini sumpah, maka sumpah ini tidak dianggap ya. Jadi kita menangkan ada bukti, ada saksi ya. Kemudian kok ternyata bukti saksi ini dia bersekongkol, aslinya enggak, ya ini urusan dia sama Allah gitu ya. Nah, tetapi biasanya ya dimanapun pengadilan ya akan menetapkan sebagaimana apa yang terjadi. Meskipun kadang sumpahnya ini, meskipun dia bersumpah 100 kali, tapi sudah ada saksi dan bukti, itulah yang memang secara syariat dibenarkan ya. Baik anak-anakku sekalian, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan bahas ya seperti apakah bukti dan saksi itu. Syukron ala ihtimamikum, semoga ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya, tetap rajin belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.